hadis Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ثم إلى جميع أصحابه وتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أولياء المسجد والأولياء فأوصنا بسلسلة قدر سبنية في عبد القادر الجيلاني وبسبوا أبانهم فأوص على كافة المسلمات خصوصا صاحب مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم باب في الهبة هبة أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية. Pengertian yang dimaksud hibah ialah hibah secara mutlak. Di dalamnya terkandung makna sedekah dan hadiah. Jadi hibah itu juga bisa mana sedekah, bisa mana hadiah kalau mutlak. Sekarang arti hibah yang sebenarnya khusus yang istilah. Al-hibatu tamliku ainin yasihu bai'uha ghaliban aw dainin min ahli tabaru'in bila iwadin. Hibah artinya menjadikan hak milik suatu barang yang sah dijual menurut kebanyakan atau piutang dari orang yang ahli bertasarruf tanpa imbalan. Jadi memberikan tanpa imbalan. Ahli tabaruk dari orang yang mukallaf, orang dewasa, orang yang berakal. Ya hibah sudah ngerti lah maknanya memberikan itu. Hibah ini menjadikan hak milik memberi. Suatu barang yang sah dijual. Kalau yang dijual apa ya itu hibah ini mindah kotoran. Wah taroza biqolina bila iwadhin anil bai'i walibah bisawabin fa'inah bai'un hakikotan. Dikecualikan kalau jual beli kan juga memberi, tapi sana beri lagi di sini uang. Jual beli dan hibah yang berbalasan. Ada hibah berbalasan. Itu jangan ke hibah. Sebab hibah yang berbalas pada hakikatnya sama dengan jual beli. Orang yang nyumbang terus pengen di mana itu jangan ke hibah jual beli. Kemudian syarat sahnya hibah. Iijabin ka wahabtuka hadza wa malaktukahu wa manahtukahu wa qabul mutasil bihi ka qabiltu wa raditu. Hibah dinyatakan sah dengan ijab seperti kalimat aku hibahkan ini kepadamu, aku jadikan ini sebagai hak milikmu, aku anugerahkan ini kepadamu. Dan memakai kabul yang diberi tadi yang bersambung langsung dengan ijab, misalnya aku terima dan aku rela. Itu ijab kabul hibah aslinya seperti itu. Tapi watan agitu bil kinayah, tapi sah juga hibah dengan kinayah. Kala kahaza atau kiswatu kahaza wabilmu atau al-muhtar. Hibah juga dinyatakan sah pula dengan ungkapan kinayah. Misalnya dikatakan ini buatmu kan berarti tidak ngomong ini aku kamu beri, tapi ini buatmu. Atau ini ku pakaikan kepadamu. Kira tak gori dalam bikin kan, tang di kopi ini kan. Dan sah pula dengan cara mu'atoh.
memberikan menurut pendapat yang terpilih. Jadi selain ijab kabul yang seperti yang pertama itu ada juga biasa seperti ini. Kinaya dengan kiswah atau ya aslinya orang sini yang mau apa itu memberi dicum-cuma makan apa berarti kayak nol berarti apa. Kalau saya bisa melihat bahwa latus tarotu asiho kamalau kanat dimniatan abda ka'ani fa'atakuhu fa'ilam yakul majanan. Kadang-kadang tidak perlu guru kami dalam Syarah Minhaj mengatakan terkadang sigot tidak disyaratkan dalam hibah. Kadang dalam hibah tidak ada sigot. Contohnya dalam hibah di dunia, hibah tentang tanggungan ya. Seperti dalam kalimat merdekakanlah budakmu atas namaku. Lalu pemilik budak memerdekakannya, sekalipun dia tidak menyebut kata cuma-cuma. Jadi sudah merdeka dia, walaupun tidak ada hibah di situ, kan langsung merdeka kan. Tapi itu namanya tidak ada terjadi hibah, tapi buktinya sah itu. Dan buktinya hibah. Saya yang minta budak itu, kemudian akan saya merdekakan. Tapi saya ngomongnya, budak ini kau merdekakan untukku. Akhirnya orang yang punya budak dimerdekakan atas nama saya. Bisa namanya hibah, tapi tidak ada kata-kata hibah sama sekali. Wa kamalau zayana waladahu saghir dikuliyin. Fi khilafi zawjatihi. Ini mirip tadi. Li'annahu qadirun ala tamlikihi bitawali torokain. Walalu kafar aqarahu jampun. Contoh lain ialah bila mana seseorang melengkapi anaknya dengan sebuah perhiasan. Dua anak cilik, tinggal alih-alih tinggal dibilang. Dan pun baik kalau hibah itu. Lain halnya dengan memberikan perhiasan kepada istri. Kepada istri lain lagi. Untuk membukanya, mengingat pihak ayah menguasainya dengan berperan penghijab dan mengkabul sekaligus. Demikian menurut Al-Qawqan dilakukan oleh sejumlah ulama. Tapi kalau kepada istri ngomong, ini untuk kamu. Kamu. Kalau kepada anak tidak usah ngomong begitu, langsung ditinggung sebab ayah itu memang menguasai anak itu, jadi bisa dipukul satu mulut dari bapaknya tak bisa. Ya ini tuh ridho bi ana kalama syekhan yukhalifuhu hasus tarata fi batil asri tamaliyat tarafain ijabin wa qubulin wa ibatin waliyin warahu ayat balahal hakim aw naibahu. Tetapi pendapat ini dapat disangkal dengan alasan bahwa itu berbeda dengan pendapat Syekhain Imam Rafi dan Imam Nawawi. Dalam hibahnya orang tua kepada anaknya tersebut, kedua imam mensyaratkan hendaknya pihak orang tua berperan sebagai dua belah pihak sebagai ijab dan kabul, yaitu pihak pengijab dan pihak mengabulkan sekaligus. Sedangkan dalam hibah seorang wali selain ayah kabul melakukan suatu keharusan yang dilakukan oleh hakim atau wakilnya. Jadi ini menurut Imam Syekhan, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi kalau anak kecil diberi ya ini kamu saya beri ya, iya saya terima. Dia ngomong hiji ngomong kamu saya beri ya saya terima. Dia ngomong hiji bapak itu. Wa naqulu al-ibadiyyi wa qaluhu anahu la gharsa asjaron wa qala indal gharsi
aghrisuha li ibni. Makalan lam yakun iqraron fi khilafi ma law qala li ainin fi yadihi istarituha li ibni aw li fulanin al ajnabi fa innahu iqrarun. Mereka menikul dari Imam Al-Ibadi dan mengakuinya, yaitu seandainya seseorang menanam berbagai pohon, lalu di saat menanam dia mengatakan, aku menanamnya buat anak lakiku misalnya, maka hal seperti ini bukan dinamakan ikrar, pengakuan. Lain hanya seandainya dia mengatakan sehubungan dengan sebuah barang yang ada di tangannya. Aku membelinya untuk anak lelakiku atau untuk si fulan orang lain, maka hal ini dinamakan sebagai ikrar, pengakuan hibah. Tapi kalau menanam untuk aku menanam pohon ini untuk anakku, itu bukan ikrar, bukan ikrar. Belum jauh ikraron. Sebab ini baru menanam, belum ada pohonnya, mau mati orang nggak ngerti. Kalau kola ja'altu hadza li ibni lam yamlikhu illa in qabadalahu. Seandainya seseorang mengatakan aku jadikan barang ini untuk anak laki-lakiku, maka anak tersebut masih belum memilikinya sebelum menerima barang tersebut. Itu. Jadi orang tua biasa nanam ini, nanam itu, beli ini, beli itu, ini untuk si A, si B. Ya belum diberikan, ya masih punya bapaknya, belum diberikan. Kalau diberikan baru punya. Wadul afasubbi wal adrai wal ruma qala khawa rizmi wali ana ilbasal abis wiro kulian yamlikuhu iyahu. Asubbi dan al-azroi serta lain-lainnya menilai lemah pendapat al-Khawarizmi dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa bila seorang ayah memakaikan sebuah perhiasan kepada anaknya, maka anak tersebut memilikinya. Itu pendapatnya. Kalau sudah lagi memakai pakaian ini bila kalau tentu memberikan, kadang-kadang cuma dibuat hiasan anaknya aja. Mana kola jamaatun, dan berkatalah golongan ulama an taqal nafsihi annahu jaza bintahu ma amtiatin bil qadin usultaku bihi annahu yamlik jauh pun pirima apa golongan ulama menukil al-kofal. Jadi seandainya seseorang melengkapi anak perempuannya dengan seperangkat pakaian dan barang-barang tanpa maksud menyerahkan sebagai hak milik, maka pengakuan orang tua dapat dibenarkan melalui sumpahnya bahwa dia tidak bermaksud menyerahkan semua itu sebagai hak milik. Jika anak perempuannya mengakui sebagai miliknya hasil pemberian ayah, hal ini jelas merupakan bantahan terhadap pendapat yang di atas tadi. Wa afsal qadi fi man ba'atha bi bintahu wa jihazaha ila dari zawji. Ja'anahu in qala hadza jihazu binti bahwa milkun laha. Wa'ila bahwa ariyatun wa'isudagu biyanuhi. Al-Qadi memberikan fatwa sehubungan dengan seseorang yang menyerahkan anak perempuannya berikut seperangkat pakaian dan perhiasan ke rumah suaminya. Apabila ayah mengatakan ini adalah perhiasan anak perempuanku, maka perhiasan atau pakaian tersebut adalah milik anak perempuannya. Tetapi jika ayah tidak mengatakan
Demikian, maka perhiasan atau pakaian itu merupakan barang pinjaman milik ayah. Biasa menegakkan anak itu macam berupa kayu, lalu suruh mesti apa tiket apa disilita itu. Maka ada jamil lafzi fiha tidak. Termasuk ibah tanpa sirot ialah seperti pakaian-pakaian bekas orang-orang yang besar, orang-orang besar, jika diberikan kepada orang biasa, maka termasuk hibah. Karena kebiasaan seperti itu tidak maka lafaz hibah. Tak kami tak kanggo dituntum no. Ngomong hibah enak. Good. Hadiah tidak memerlukan ijab kabul hadiah. Jadi tadi hibah tadi sudah selesai. Cuman tadi belum ada pembahasannya. Hibah itu kepada, tapi nanti ada. Jadi orang tua kepada anak itu kata Rasulullah kalau hibah itu harus sama. Kalau anak perempuan boleh dilebihkan. Kalau laki-laki, anak laki-laki, namanya sejuta, anak perempuan 2 juta. Apa anak hibah. Hibah, katanya Nabi, kalau ngasih anak perempuan dilebihkan nggak apa-apa. Hibah. Tapi kalau warisan enggak. Kalau warisan itu memang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu Allah Ta'ala yang ngasih. Kalau yang ngasih bapaknya kepada anaknya boleh beri semua, terus yang perempuan dilebihkan. Hadiah tidak memerlukan ijab kabul. Hadiah ya. Tadi kan hibah, sekarang hadiah. Tapi hadiah dan hibah sama saja, tadi cuman apa namanya, dari segi bahasa sama itu ya, hadiah hibah sama. Manakala Syekhuna Ibnu Ziyad an Fatawi Ibnu Duli Zawjati Ba'dal Akti bisa berbihi Fa'inhat namtuhu Walayah taju ila ijabin wa kubulin. Guru kami Ibnu Ziyad pernah menukil dari fatwa Ibnu Khoyat, apabila seorang suami menghadiahkan sesuatu istrinya sudah nikah, maka ada tersebut adalah milik istrinya dan hal tidak memerlukan dan populasi. Itu suami ngasih. Kami dari teman suahur dulu subhazawaji mimma bersama sabiha di orfina wa ma yatuhu ilaha ila ghadabat atau tazawwaja alaiha fa inna dzalika tamlikuhu al-mar'atu bima jaditabi ilaiha. Ini bisa bersejarah, ini adat orang Arab. Termasuk ke dalam pengertian tersebut ialah apa yang biasa diberikan oleh pihak suami kepada istrinya pada pagi hari perkawinannya. Pagi hari ini barang bawaan mungkin pagi hari pada gulanya. Menurut tradisi kami hal ini dikenal dengan istilah sobihah. Ini ya gawan. Demikian pula apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya bila istrinya marah atau suami kawin lagi. Dan dalam jiwayuh DKI, ini telepon bagai pesawah, senang lah pesawah. Mau di sawah lah. Demikian pula apa diberikan oleh suami kepada istrinya bila istri marah atau suaminya kawin lagi. Maka sesungguhnya pemberian itu langsung dimiliki oleh istri, begitu si istri menerimanya. Yes, kan bodoh.
permen kan disawat di permen. Para suatu ijabu wal qabulu qad anfi sedekah. Ya sedekah hibah apa tadi? Sedekah hibah dengan hadiah sama-sama jelas. Dalam masalah sedekah layu staratul ijab wal qabul qad anfi sedekah. Dalam masalah sedekah sama sekali tidak diperlukan adanya ijab dan kabul. Jadi walaupun dalam arti bahasa sama ya, hibah kemudian sosial apa tadi hibah kemudian sodako apa tadi hibah terus hadiah ya terus sodako hibah hadiah sodako hibah dalam bahasa arti bahasa sama tapi kalau arti syariat itu sudah berbeda-beda arti istilah itu. Nah, kalau sedekah ini bagaimana sedekah? Sedekah itu tidak perlu ada ijab kabul. Dalam masalah sedekah sama sekali tidak diperlukan adanya ijab dan kabul. Sedekah ini kan sedekah. Baya ma'atahu muhtajan wa ilam yaqti sawaba au ghuniyan di ajli sawabil akhirah. Jadi maksud dengan sedekah ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada orang yang membutuhkannya. Sekalipun pemberi tidak bermaksud ingin memperoleh balasan. Atau sedekah diberikan kepada orang kaya yang mengharap dengan mengharapkan pahala di akhirat. Biasanya ya dia nanti ini ya, dia ini sugih loh. Tapi kan tetap main hadiah. Nah, gue kenapa? Karena pengen di akhirat nanti dapat pahala. Balyafi fiha al-ita wal akhdhu. Bahkan yang lalu dengan dihitung acung sedikit tambahan halaman tempel masuk sedekah ke amplop. Banyak via itu bahkan dalam bahasa dari menyerahkan terima. Walau warulin ijab dan kabul tidak disyaratkan dalam memberi hadiah sekalipun barang itu bukan berupa makanan. Jadi hadiah kan tidak ada memang hadiah kadang-kadang roti hadiah, tapi kadang mobil juga boleh hadiah mobil, hadiah kontak. Bahaya mana kolahu ila makalil mauhubi lahu ikroman. Hadiah ialah sesuatu yang dikirimkan ke tempat orang yang diberi karena menghormatinya. Kayak wong warga ini pembeli siapa, mobil, pembeli siapa. Kudu kene apa? Kene anu iki. Dudo ya 3 anake lho. Balang fiha al-ba'su min hadza wal qabdu min zaka. Bahkan hadiah itu cukup dilakukan dengan cara pihak pemberi mengirimkan dan pihak yang dikirimi mengirimnya. Jadi bisa tidak usah orangnya datang sendiri, bisa kirim lewat apa paket atau lewat apa saya bilang. Kirim orang bisa dia jasa di lebaran. Wa kulluha masnunatun wa yakni hibah, sedekah dan hadiah hukumnya sunnah
dapat pahala. Tetapi yang paling utama adalah sedekah, sedekah. Jadi sedekah itu paling utama. Sedekah sunnah loh ya, kalau sedekah wajib namanya zakat, sedekah wajib itu. Jadi sedekah yang tidak wajib itu loh. Jadi kalau dalam Al-Quran sedekah itu zakat kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin itu maknanya zakat itu di sana. Maksudnya sedekah ini bukan sedekah zakat, sedekah yang sunnah gitu. Pernyataan tentang suatu barang melalui surat. Nah, ini gimana kalau pakai surat ya? Wa amma kita berisalatila hilang tatila korinatun ala autihi faqad qala mutawali ilahi inahu berkul maktub di ilahi wa qala wa bakin milkil katib ay maktub di ilahi al-intifak bihi ala sabili ibahah. Biasa fikih berbeda pendapat. Pernyataan melalui surat yang isinya tidak menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa agar barang tersebut dikembalikan, maka menurut Al-Mutawalli barang itu menjadi milik orang yang dikirimi surat. Sedangkan selain Al-Mutawalli mengatakan bahwa barang itu masih tetap menjadi milik pengirim surat. Dan orang yang dikirimi surat hanya berhak memanfaatkannya saja dengan cara yang diperbolehkan. Pakai surat, membeli pakai surat. Jadi kembali kepada kebiasaan dan sekarang ini. Kalau sekarang kalau meskipun pakai surat itu terus sudah diketahui notaris macam-macam ya, sah oh. Sesuatu pasti hulidu bila mazkur bila ta'likin wala tasihu ma ta'likin ka ila ja'a ra'susari faqad wahabtuka aw abratuka. Tiba sah memakai lafaz yang telah disebut di atas tanpa menggantungkannya dengan sesuatu pun. Tiba tidak sah bila digantungkan dengan sesuatu. Misalnya dikatakan apabila awal bulan Ramadan tiba, barang itu aku hibahkan kepadamu. Atau bila datang permulaan Ramadan, maka aku membebaskanmu dari tanggungan utangmu. Jadi karena digantungkan ini. Kan bisa terjadi perubahan-perubahan sebelum datangnya Ramadan. Ngai kayak noai baru. Ini Ramadan baru. Walama at-taqitin bi ghairi umroh wa rukba wa in aqtal wahid al-hibata bi umril mutahib sawahabduka hadza umruka au ma'ista sohat fa'ilam yakul fa'ilam itu faya liwarisatika. Hibat tidak sah bila dibarengi dengan pembatasan waktu selain masalah umroh dan rukba. Jika penghibah membatasi dengan usia penerima hibah, misalnya dikatakan aku hibahkan kepadamu barang ini seumur hidupmu atau sepanjang kamu masih hidup, maka hibahnya sah. Sekalipun penghibah tidak mengatakan apabila aku mati, maka hibah tersebut buat ahli warismu. Jadi yang tidak sah itu yang ditak. Satu minggu tidak sah kalau dikata segitu. Tapi kalau ini ya, bisa seumur hidupmu, boleh. Walaupun itu ada pembahasan, tapi namanya sudah memberi semua kan.
Emang memberi itu aslinya itu, terus sampai mati memberi itu. Ini tidak boleh mengakot. Jadi saya beri bulan kamu 10 tahun, tidak boleh kan kembalikan. Itu tidak memberi minjam. Kalau kita Nanti kalau sudah meninggal orangnya itu yang dikasih. Kalau orangnya sudah meninggal yang dikasih itu. iya sudah, pokoknya sudah sah akhirnya. Sudah jadi warisannya, ahli warisnya yang diberi. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu saya kasih seumur hidup, itu berarti ya untuk warisnya, ahli warisnya sama. Orang meskipun itu omongan, tapi tujuannya memberi itu seperti itu aslinya. Tapi kalau kamu saya beri ya setahun, tidak boleh. Tapi kamu saya beri seumur hidupmu, itu ya sudah sah, dan nanti setelah dia mati ya, pada ahli warisnya, tidak kembali ke apa? Kembali ke pemberi. Yang memberi tidak. Itu makanya di sana tadi biar umroh warubah itu maksudnya itu. Kalau pemberian pakai seumur hidup itu sudah sah, pemberian itu sah sudah. Wa kaza idza surata awduha ilal bahim awarisi ba'da mautil mutahib wala ta'udu ilaihi wala ila warisi ila khabari sahih wa tasihu wa yalgu asyadu al-madhkuru. Ini terusnya mau. Demikian pula jika disyaratkan agar barang kembali kepada pihak penghibah atau ahli warisnya sudah penghibah meninggal dunia. Itu nggak ada artinya ngomong seperti itu. Dengan kata lain, barang tersebut tidak boleh kembali kepada penghibah dan tidak pula kepada ahli warisnya penghibah, karena berlandas kepada sebuah hadis sahih, akan tetapi hibahnya dianggap sah. Sedangkan syarat yang telah disebut tadi apapun, dia kalau kamu mati kembali kepada saya, itu ngomong kamu kembali itu hidupnya sudah, nanti kembali kepada sana. Walaupun saya ngomong nanti kalau kamu mati kembali dia kepada saya, udah bisa itu. Bisa. Itu ada apa? Kalau bagi ambil dari buka apabila suatu hibah dibatasi usia hibah atau usia, misalnya aku umrohkan barang ini buatmu selama usiaku atau selama usia bulan, maka hukumnya tidak sah. Persyaratan itu tidak sah. Kamu saya beri ya, saya beri ini rumah saya berikan kamu selama aku masih hidup. Kalau aku mati enggak loh. Atau kamu saya beri rumah ya selama itu loh, Pak Kiai masih hidup. Kalau kamu mati, rumah kembali. Itu kan nggak sah seperti itu. Walau kalau dari anta fisilin mimma ta'khudhu au tu'to au ta'kulu min mali. Walau aklu faqat bi'anau ibahah wa ya tasihu bimajhulin bila fil ahli wa itu walau ibadi. Seandainya seseorang berkata kepada orang lain, apa yang engkau ambil atau apa yang diberikan kepada engkau atau apa yang engkau makan dari hartaku adalah halal bagimu, maka dia hanya boleh makan saja, karena masalah makan diperbolehkan dan nilai sah, sekalipun terhadap apa yang belum diketahui. Lain halnya dengan masalah mengambil dan memberi menurut al-ibadi. Jadi kalau kamu di sini ya, sudah makan sak maunya, ada itu buah-buahan saya apa nasi apa, ya berarti hanya makan saja, terus berarti tidak nggak boleh membawa. Ngomongnya boleh makan tak mau, tak watangnya tak warekmu lo. Kalau kola wahab belaka jami amali au misfamali. Nah ini tadi begini ya, tadi yang itu makan tadi
itu kan di situ ada majhul. Majhul itu maknanya tidak diketahui, makan 1 kilo per 2 kilo kita tidak tahu kan, tapi sah itu memberikan hak makan sakar walaupun tidak berjumlah kental apa kilo itu sah. Karena walaupun waktu amali amali so inkamal anisbahu makluman lahuma fa'ilah fala. Ini beda kalau ini ya. Seandainya seseorang mengatakan aku menghibahkan semua atau separuh hartaku padamu, maka sah jika harta tersebut seluruhnya atau sebagiannya diketahui. Karena diketahui oleh kedua belah pihak. Jika tidak demikian maka tidak sah hibahnya. Jadi orang hibah itu harus tahu jumlahnya. Semuanya saya ngomong ya, itu di dalam dompet saya ya, uangnya ambil untuk kamu semua. Itu tidak boleh, tidak sah. Wah aku lali jual 10 juta, 2 juta, 5.000, mau saya ketemu. Tapi kalau sama-sama tahu, tadi kamu dengan saya kan sudah ngitung itu ya, uangnya di amplop yang di saku saya tadi ada berapa, 100.000. Nah itu apa yang ada di amplop dari saku itu ambil kamu, itu sah karena kedua belah sudah tahu jumlahnya isi amplop. Tapi jumlah isi amplop tidak tahu, tidak sah, tidak bisa diberikan. Nanti gelo, oh ternyata banyak sekali yang saya berikan sampai aku gak uman. Boleh memakan tetapi tidak boleh menjualnya. Ini Fil Anwar. Laukola abahtulaka mafi dari o mafi karomi minal inabi falau aktu guna ba'ihi wa hamlihi wa it'amihi. Indah istirahat abis karomi. Iya, tadi makan kan boleh, tapi tidak boleh jual. Di dalam kitab Al-Anwar disebutkan bahwa seandainya seseorang mengatakan aku membolehkan membuat-buatmu apa yang ada di dalam rumahku, ada pada pohonnya, maka orang yang bersangkutan boleh memakannya, tapi tidak boleh menjual atau membawa dan memberikan kepada orang-orang lain. Izin ini hanya terbatas pada apa yang ada di dalam rumah dan pohon anggur yang dimaksudkan. Jadi untuk makannya dia sendiri tidak terus, oh aku mau kon mangan berarti aku tak kumuli, tak kutum-tumna, dulurku, tak boleh kon mangan lu mangan, tak cukup bisa warga. Itu pemberian yang majul namanya, tapi sah. Tadi yang majul tadi kan tidak sah. Kamu saya beri semua hartaku untuk kamu, itu tidak sah. Ada hartaku semuanya berapa jumlahnya, saya juga tidak tahu berapa harta saya semua, apalagi yang diberi. Kecuali saya memberi hartaku sawah 10 hektar untuk kamu, boleh sah itu. Tapi kalau sawahnya tidak ada 10 hektar, ngomongnya semua hartaku saya beri kamu, tidak boleh, itu majul namanya. Tapi kalau tadi yang majul yang apa namanya, buah kamu makan terserah tengah berdos kan gak apa-apa. Itu kan majul juga tapi sah karena memang sedikit virus ya kayak wong mangan itu. Jadi ya namanya meskipun majul tapi dimaklumi lah. Lain kalau habis itu terus bawa sekarung untuk tetangganya, sekarung sana tidak boleh disuruh makan pokok. Itu jadi itu bedanya sama-sama majul, tapi yang majul yang satu boleh, yang satu tidak boleh karena majul yang satu itu mengkhawatirkan, membawa bahaya. Walau qala abahtu laka jami'a ma fi dari aklan wastimalan walam ya'mal mubihu al jami'ah lam tusil ibahah indah. Seandainya seorang mengatakan aku perbolehkan buatmu semua apa yang ada di dalam rumah aku. Sedangkan orang yang bersangkutan tidak mengetahui semua yang ada di dalam rumahnya, maka izin ini tidak sah. Orang nggak ngerti apa-apa, jangan ngomong ngono yang tetap aja nggak bisa menggunakan juga kan. Lantas sulit
seandainya seorang mengatakan aku perbolehkan buatmu semua apa yang ada dalam aku, yakni boleh makan dan menggunakannya. Jangan orang yang bersangkutan tidak mengetahui semua yang ada dalam rumahnya, maka izin ini tidak sah. Izin karena tidak diketahui untuk izin apa saja. Jangan-jangan sak mobil-mobil barang lah oleh tinggu, tapi tidak diketahui. Wajazama ba'dhum anal ibaha la tartaddu birraddi. Sebagian ulama ada yang menetapkan bahwa suatu izin tidak dapat digugurkan lantaran ditolak. Apa? Izin sudah diperbolehkan. Kamu saya perbolehkan makan ya apa saja nih makan. Kan sudah mengizinkan. Tapi yang saya izin itu enggak mau saya. Walaupun dia ngomong tidak mau, tapi terus besoknya makan boleh, tidak terus ngulung kan gak gelem pun mangan. Jadi izin itu tidak batal sebab ditolak. Kamu selama di sini silakan makan di sini sampai kenyang. Minta wali, mulah enggak, saya mau makan di luar aja. Sekarang belum boleh mangan. Syarat sah hibah. Nah, ini baru ngomong syarat sah. Tadi baru menerangkan definisi hibah, sodako, itu sekarang baru ada syaratnya. Syarat sah hibah. Wasar pul mauhubi konu enan yasihu bai'uha waratasihu hibatul majhul kabai'i waqad marro anifan bayanuhu dirafi hadi Misalkan hendaknya barang yang dihibahkan berupa barang yang sah diperjualbelikan. Yang memberikan ular yang tidak sah, memberi ke ular. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui, tidak boleh diperjualbelikannya. Jadi barang yang jadi kalau tidak dihibahkan tidak boleh dihibahkan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak boleh pula memperjualbelikannya. Jumlahnya berapa dihibahkan tidak boleh. Hal ini telah kami jelaskan sebelumnya tadi sudah kan. Lain halnya dengan masalah menghadiahkan dan menyedekahkan. Keduanya dianggap sah sekalipun yang jadi objeknya masih misteri bagi penerimanya. Demikianlah menurut pendapat yang dianggap kuat oleh guru kami. Jadi ada hibah, ya, ada sodako, ya, ada sodako, kemudian ada lagi apa tadi? Hadiah. Kalau hibah itu yang tidak sah kalau tidak tahu jumlahnya. Tapi kalau hadiah sama sodako, meskipun tidak diketahui jumlahnya, sah. Kalau hadiah sodako. Ini menurut pendapat yang kuat lah. Sing wis tanpa tangan berarti sedekah hadiah. Enggak, kan ada hibah, kan ada syarat ijab kabul ya. Kalau hadiah dan sedekah kan tidak ada syarat ijab kabul, langsung diberi yang iya. Dan kalau hadiah sama sedekah itu kan biasanya sedikit sama hadiah itu. Menghadiahi opong, jajan, apa sedekah. Kalau hibah kan biasanya kan hibah sawah, hibah rumah, hibah biasanya begitu ya, ada ijab kabul atau nanti ada penjelasan seterusnya. Watasihu hibatul musa'i kabaihi walau qabla kismah sawaun
wa bahu lisyarik au ghairihi. Dia nggak bisa menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia menghibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain. Ini ibatul musya ya. Jadi saham dalam koperasi, tapi kan saham kan sudah jelas, saham saya berikan kamu. Padahal saham itu kan masih kumpul dengan milik orang lain. Atau saya jual saham saya jual, itu juga boleh. Karena walaupun masih kumpul di sana, belum dibagi, tapi memang sudah diketahui